Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir data warehouse kami. Kami dari kelompok 6, kelas A. Saya sendiri, Fahrul Tawabin, NIM 1924-10-10-20-15. Dan ada teman saya, Hamdan Anandar Wisol, NIM 1824-10-10-20-46. Dan Cahya Kirana Ramadan, 1824-10-10-20-82. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Jadi latar belakangnya diambil dari seorang investor membeli PT Nordwind dan PT Pups. Jadi investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Ini merupakan ERD dari database yang kami gunakan, yaitu database Nordwind dan Pups. Bagian ini merupakan studi kasus struktur data warehouse untuk pembuatan visualisasi data. Berikut tabel-tabel pada database VN Stage yang harus dibuat dari database Nordwind dan Pups. Dan ERD berikut merupakan studi kasus untuk penyelesaian pembuatan Visual Studio pada proses load. Ya, di sini akan saya jelaskan untuk sesuai pada tugas akhir data warehouse. Dapat dilihat pada slide struktur data warehouse. Sebelumnya sudah kami coba terlebih dahulu. Jadi langsung kami jelaskan saja yang sudah kami kerjakan. Bahwa perlu beberapa database yang digunakan, yaitu OLTP. Terdapat dua database, Nordwind dan Pups. Jadi sebelumnya kami menginstal query Nordwind dan Pups-nya yang dapat diunduh di Google. Kemudian buat query baru pada master dan copy, paste saja query Nordwind-nya, kemudian execute agar dapat tersimpan. Setelah sudah di execute, lalu lakukan begitu pula untuk install Pups. Setelah itu, untuk mengekstrak download, perlu membuat database baru yang diambil dari Nordwind dan Pups. Seperti berikut. Dan untuk database PNStack menggunakan beberapa tabel dari database Nordwind yang saya beri nama PNStack 1, yaitu yang pertama tabel kategori yang diberi nama STG kategoris, dan yang kedua tabel customer yang diberi nama STG customer. Yang ketiga ada tabel order yang diberi nama STG order. Yang keempat, tabel produk yang diberi nama STG produk. Dan yang terakhir, tabel order detail yang diberi nama STG order detail. Selanjutnya, tabel yang digunakan pada database Pups yaitu ada tabel title yang diberi nama STG title. Yang kedua, tabel storage yang diberi nama STG storage. Dan yang terakhir, tabel sales yang diberi nama STG sales. Setelah itu langsung di-execute. Nah, setelah itu membuat database PNDW yang dibuat sesuai slide yang tertera gambar ERD user asar layer, yaitu yang pertama yaitu membuat tabel dim customer yang isinya customer key dan customer name. Yang kedua, membuat tabel dim log yang isinya city key dan city name. Dan yang ketiga,
membuat tabel dim time yang isinya date key, full date, year no, month no, dan day no. Dan yang terakhir, membuat tabel quick sales yang isinya quantity sold, total, sell date key, location key, dan customer key. Dan setelah itu langsung di-execute. Dan itu seperti ini. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi setelah database telah dibuat, selanjutnya kami membuat beberapa ekstrak dari database Notewin dan PUBS atau OLTP Notewin dan OLTP PUBS ke PNStick setiap tabel untuk diisi datanya. Jadi sebelumnya sudah kami coba buat terlebih dahulu dengan Microsoft Visual Studio. Sesuai dengan tugas yang diberikan kita membuat data visual dengan mengekstrak beberapa tabel, yaitu dari OLTP Notewin ke stage customer, stage order detail, stage order, dan stage product. Dan dari OLTP PUBS ke stage sales, stage storage, stage titles. Proses pembuatannya adalah yang pertama membuat file package kosong dan merename yang pertama customer fungsi yang ingin digunakan. Yang kedua, membuat sebuah data flow dan pilih sumber datanya. Karena akan mengekstrak dari database Notewin, kita pilih sumber data database Notewin dan pilih tabel customer. Klik 2 kali, kemudian karena kita menggunakan sumber data SQL, jadi menggunakan OLEDB source, pilih juga sumber datanya Notewin. Setelah itu, kita menggunakan OLEDB destination, yaitu tujuan dari itu diekstrak, pilih sumber datanya pada database PNZ1, kemudian bisa langsung dicoba. Dapat dilihat di layar tidak error. Lanjut ke halaman control flow yang awal tadi. Nah, kita membuat fungsi agar data kita kosong tidak bertumpuk di set layer saat di start menggunakan execute SQL task. Kemudian klik arah panah ke data flow task-nya dan tentukan database-nya untuk proses mengkosongkan data, yaitu pilih PNZ1. Dan buatlah perintah pada kolom SQL statement truncate table customer. Lakukan proses tersebut sesuai stage yang dibutuhkan. Untuk proses mapping menggunakan Excel dan proses load data menggunakan Visual Studio belum berhasil. Kami selesaikan karena selalu terjadi error. Jadi kami hanya bisa menyelesaikan hingga proses ekstrak saja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.